Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita berjumpa lagi di hari ini, Kamis tanggal 15 Desember 2022. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga, Kamis 15 Desember 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Pada saat ini, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Sebab kami ada sebagaimana kami ada saat ini, masih tetap sehat, kuat, mampu, sanggup melalui hidup ini. Kami benar-benar dijagai oleh-Mu dan diberkati. Masih lagi menikmati hari ini untuk belajar firman Tuhan yang menjadi pegangan, pedoman bagi kami. Di dalam kami akan melangkah pada hari ini. Curahkan Roh Kudus kepada kami dan kuasai kamilah Tuhan, supaya kami pahami, mengerti bagian bacaan Alkitab dan kami akan hayati, renungi dan lakukan dalam hidup kami. Bersabdalah kami telah siap dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka bacaan Alkitab dalam Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Itulah bagian bacaan Alkitab dan judul renungan kita pada saat ini, Teladan Yohanes Pembaptis. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sejarah kelahiran Yohanes Pembaptis mirip dengan Ishak dan Samuel. Ia terlahir dari pasangan suami istri yang lanjut usia, yaitu Zakaria dan Elisabet. Kisahnya unik. Elisabet divonis mandul, hingga Zakaria yang menjadi bisu. Keduanya dari keluarga imam. Tapi bukan cerita kelahiran yang menjadikan ini istimewa, melainkan tugasnya sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Ia menyerukan pertobatan dan melayankan baptisan sebagai tanda pertobatan. Meski ceritanya berakhir saat Herodes Antipas memenggal kepalanya untuk dijadikan hadiah bagi anak perempuan Herodias. Itu kita baca dalam Injil Matius pasal 14 ayat 10 dan 11. Ketika waktu itu Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes karena mengambil istri saudaranya. Saudara-saudara, namun kisahnya menjadi teladan. Bagaimana hidup melayani Tuhan menjadi motivasi bagi orang-orang percaya.
keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan Alkitab dijelaskan bahwa pakaian yang dikenakannya ialah jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Sementara makanannya adalah belalang dan madu hutan. Semuanya ini menunjukkan keberadaan Yohanes Pembaptis yang penuh sederhana, tidak memusingkan diri dengan pakaian dan makanan. Sebaliknya ia benar-benar fokus pada tugas pelayanannya yang diemban. Kisah Yohanes Pembaptis mengajarkan pada kita sekalian bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai atau makan, melainkan bagaimana kita memenuhi panggilan Allah atas hidup ini seperti yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kita baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk membangun hidup yang sederhana, tidak cenderung memikirkan pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Dalam arti mengutamakan materi. Walaupun tidaklah berarti kita tidak boleh menjaga penampilan, tidak boleh tampil modis dan menarik, atau tidak perlu mengatur makanan yang akan dikonsumsi. Melainkan, jangan sampai kita lebih mengutamakan penampilan fisik dan keinginan jasmani, lalu kita kehilangan arah dalam melayani Tuhan dan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Hidup Yohanes Pembaptis mengajarkan kita semua agar tidak menukar iman kita dengan kefanaan dunia ini. Dengan kata lain, jangan membuang berkat demi kepuasan dunia sesaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puja, puji, sembah hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang suci kudus, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena betapa besar kasih dan setia-Mu yang Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah nyatakan dalam kehidupan kami sekalian, baik hamba-Mu, baik semua jemaat, dan siapapun yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga ini. Ya Bapa, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kami imani siang dan malam, yang senantiasa menjaga keluar masuknya perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan, pengampunan, dan kebajikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa kami yang berada di sorga, biarlah terang firman ini, teladan daripada Yohanes Pembaptis, menjadi pegangan bagi kami untuk menyebarkan dan membuka jalan bagi mereka yang belum pahami, yang belum mengerti tentang Injil Yesus Kristus. Maka mereka akan dimengerti oleh sebab karena Roh Kudus Tuhan yang menuntun, membimbing, mengarahkan, dan menyadarkan siapapun yang belum pahami dan mengerti. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga
untuk kehidupan jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan. Kolom 1 sampai kolom 27. Bersama keluarga pelayan khusus. Bersama seluruh perangkat pelayanan gereja Tuhan. Dan di dalamnya tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Bersama kami para pendeta, Tuhan Yesus kiranya memberkati, menyertai, menjaga dan mengaruniakan apa yang kami butuhkan hari demi hari. Serta menghindarkan kami dari segala hal-hal yang mengancam keberadaan hidup kami. Yang senantiasa mau mempermalukan hidup kami. Karena Tuhan Yesus ada di pihak kami. Maka kami merasa bersyukur dan kami merasa menang karena Kristus Yesus. Ya Bapa, Engkau kiranya jaga, sertai, pelihara dan pulihkan, sembuhkan mereka yang dalam pergumulan sakit, baik yang ada di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong kasihani, pulihkan dan sembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa, Engkau sertai pemerintah bangsa dan negara kami. Lindungilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri. Engkau sertai semua, jaga pelihara mereka. Bahkan kami, bangsa Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dikelilingi oleh sepasukan malaikat Tuhan. Dijaga, dihindarkan dari segala ancaman mara bahaya. Dan Tuhan Maha Tahu, siapapun Tuhan, yang mau melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk memecah belah kesatuan bangsa, negara, Republik Indonesia ini, maka Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Tuhan yang akan memberikan mereka hukuman setimpal dengan perbuatan mereka. Kalau mereka punya rencana jahat, apalagi dalam situasi bulan Desember ini. Kami mohon Bapa, lindungi kami. Jaga Sulawesi Utara, pemerintahnya, bahkan masyarakatnya, baik juga yang ada di kota Tomohon. Tuhan sertai dan lindungi kami. Kemanapun kami pergi dan berada, kami sangat yakin Tuhan akan mengelilingi kami. Tuhan akan menjaga kami. Yang pasti kami akan melakukan hal yang baik, hal yang mulia, hal yang mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Ampun segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan Wilayah Tomohon 1. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati segala apapun yang kita buat. Yang penting halal di hadapan Tuhan. Shalom, damai di hati. Terima kasih.